seen the glory of my knees lately, covered in white with a fire. Kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations telah lama menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis. Negara-negara seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia selama bertahun-tahun menikmati aliran investasi asing yang stabil, didorong oleh iklim bisnis yang kondusif dan pertumbuhan infrastruktur. Namun dalam beberapa tahun terakhir, posisi Indonesia di perekonomian regional mengalami lonjakan signifikan, terutama sejak Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sejak memegang tampuk kekuasaan, Prabowo langsung memperkenalkan kebijakan ekonomi yang agresif dan berorientasi pada investasi. Fokusnya adalah memperkuat fondasi ekonomi domestik sambil menarik modal asing secara masif. Kebijakan ini mencakup penyederhanaan birokrasi, pemangkasan pajak tertentu, serta dorongan kuat terhadap sektor teknologi, energi, dan manufaktur. Kebijakan ini berdampak besar. Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam mulai merasakan adanya pergeseran arus investasi yang sebelumnya mengalir ke mereka kini lebih condong ke Indonesia. Lantas bagaimana respon ASEAN tentang investasi Indonesia? Berikut cerita selengkapnya. Kebijakan pro-investasi. Prabowo menerapkan serangkaian kebijakan pro-investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Beberapa langkah strategisnya meliputi penyederhanaan birokrasi. Prabowo memotong rantai birokrasi yang rumit dan memakan waktu. Proses perizinan usaha yang sebelumnya bisa memakan waktu berbulan-bulan, kini dipangkas menjadi hitungan minggu, bahkan hari, melalui penerapan sistem digitalisasi perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu. Langkah ini mempermudah investor dalam memulai bisnis di Indonesia. Pemangkasan pajak. Untuk menarik lebih banyak modal asing, pemerintah memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor strategis seperti teknologi, energi terbarukan, dan manufaktur. Beberapa bentuk keringanan termasuk pengurangan pajak penghasilan badan, pembebasan bea masuk bagi mesin dan peralatan tertentu, serta insentif super deduction tax untuk kegiatan penelitian dan pengembangan. Penguatan infrastruktur. Salah satu fokus utama Prabowo adalah mempercepat pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek besar seperti jalan tol lintas provinsi, pengembangan pelabuhan strategis, dan kawasan industri terpadu menjadi prioritas. Tujuannya adalah memastikan kelancaran logistik dan memperkuat konektivitas antar wilayah, sehingga investor merasa yakin bahwa Indonesia memiliki kondisi infrastruktur yang kokoh. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, a black mouth oozing. Pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2024, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03%, didorong oleh peningkatan investasi dan penyelesaian proyek infrastruktur. Meskipun belum mencapai target 8% yang diinginkan, angka ini menunjukkan tren positif. Terbaru dalam pernyataan resminya, Prabowo menegaskan bahwa meskipun Indonesia sedang mengalami pertumbuhan pesat, ia telah berkomitmen menjaga kerja sama ASEAN. Kebangkitan ekonomi Indonesia bukan untuk mendominasi, melainkan untuk memperkuat kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan, ujarnya. Ledakan ekonomi Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melonjak hingga 8%, jauh melampaui target yang ditetapkan dan rata-rata pertumbuhan kawasan ASEAN yang hanya berkisar 4 hingga 5%. Angka ini mencerminkan keberhasilan kebijakan ekonomi Prabowo yang mendorong aktivitas bisnis dan investasi. Investasi asing. Gelombang investasi asing membanjiri Indonesia. Beberapa investor besar yang menanamkan modalnya antara lain China, fokus pada pembangunan infrastruktur dan energi. Amerika Serikat berinvestasi di sektor teknologi dan digital. Uni Eropa mengarahkan dananya ke manufaktur ramah lingkungan dan energi terbarukan. Sektor yang paling berkembang meliputi teknologi informasi, energi hijau, dan manufaktur otomotif. Dampak sosial. Pertumbuhan ekonomi ini juga berdampak langsung pada masyarakat. Lapangan pekerjaan meningkat signifikan, terutama di sektor industri dan teknologi. Proyek infrastruktur besar-besaran seperti pembangunan jalan tol dan pelabuhan baru memberikan dorongan tambahan bagi perekonomian lokal. Forming words I cannot comprehend, I cannot speak, I
cannot speak. The truth is not necessary, but it's inevitable. Reaksi ASEAN. Melihat perkembangan ini, negara-negara ASEAN mulai mengadakan diskusi tingkat tinggi. Tujuannya adalah untuk menyusun strategi baru yang menjaga keseimbangan ekonomi regional. Mereka berupaya memperkuat kerjasama intra-ASEAN dan mendorong kolaborasi dalam bidang perdagangan dan investasi. Respon ASEAN. Kebijakan ini berdampak besar. Negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam mulai merasakan adanya pergeseran arus investasi yang sebelumnya mengalir ke mereka, kini lebih condong ke Indonesia. Vietnam misalnya, yang selama ini menjadi destinasi utama investasi asing di Asia Tenggara, mulai mengkhawatirkan kehilangan daya tariknya di mata investor global. Beberapa analis memperingatkan adanya potensi dominasi ekonomi Indonesia yang dapat mengganggu keseimbangan regional. Diskusi mengenai bagaimana ASEAN harus merespon kebangkitan ekonomi Indonesia pun mulai mengemuka. Kesuksesan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo menjadi titik balik bagi ASEAN. Ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang tepat dan konsisten dapat mendorong pertumbuhan luar biasa. Namun, penting bagi kawasan ini untuk menjaga stabilitas dan solidaritas regional. Pertumbuhan nasional yang pesat harus selalu diiringi dengan semangat kerjasama regional. ASEAN kuat bukan karena persaingan internal, melainkan karena kolaborasi yang harmonis. Indonesia sebagai pemimpin baru dalam perekonomian kawasan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kemajuan ini membawa manfaat bagi semua negara anggota. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.